Profesi advokat adalah profesi yang mulia. Walaupun profesi ini kerap dipandang sebelah mata, akan tetapi advokat tetap harus bertugas untuk menegakkan hukum. Terkait dengan hal itu, saat ini dunia hukum kita kembali riuh, kembali ribut dan berisik karena kasus cyanida dan sebelumnya kasus Brigadir J. Untuk membahas tentang dunia hukum kita saat ini, saya sedang bersama dengan Bapak Nicholas Johan Kilikili, SHMH, seorang advokat yang nyambi sebagai seorang pengusaha. Ini menarik ya Pak, nyambinya pengusaha gitu Pak ya, bukan sebaliknya gitu ya. Ya. Tapi apa kabar Bapak? Baik. Udah malam tapi masih tetap seger dan Pak Hartono bilang nggak pernah kelihatan tua ya. Tetap ini. Bapak, aku mau tanpa membuang waktu banyak, aku mau bertanya untuk berdiskusi sama Bapak itu. Akhir-akhir ini kan jagat raya kita di Indonesia ini sedang riuh dan berisik terkait dengan kasus kopi sianida. Kita mundur ke belakang Brigadir J, kita mundur lagi yang KDRT yang istri dipukulin suaminya tapi malah suami istri yang ditahan kan gitu. Nah, pandangan Bapak terkait dengan hal ini tuh apa? Kalau saya melihat kasus Brigadir J, terus fenomena-fenomena yang model seperti ini ya, istri pukul, istri ditahan. Nah, gini, terlebih lagi putusan terhadap hakim. Memang putusan hakim terhadap pelaku pembunuhan, ya seperti kasus Brigadir J ya, yang tadinya ancaman hukuman mati, tahu diskon, ada diskon jadi seumur hidup. Terus ada lagi ya yang diturunin juga, tapi itu kita nggak bisa bantah itu karena tidak ada undang-undang yang mengatur tentang bagaimana hakim itu kan memutuskan berdasarkan nurani dia. Nah, jadi saya sih berharap agar supaya yang selama ini digaung-gaungkan bahwa hukum sebagai panglima itu betul-betul ditegakkan di Republik ini. Tapi ya yang kita lihat fenomena belakangan ini di Indonesia, bahkan bukan belakangan ini, sudah berjalan cukup lama. Kita lihat terjadi ketimpangan di dalam hukum. Nah, makanya kalau terkait dengan Brigadir J yang tadi ada dipertanyakan itu, saya berharap kalau hakim sudah memutuskan bahwa itu seumur hidup, saya berharap supaya jangan ada potongan-potongan lagi. Ya, kita menghormati putusan hakim, tetapi jangan sampai dimainin lagi hingga nanti ada pengurangan, ada diskon dan sebagainya. Seringkali kan seperti itu. Jadi ya saya bersyukurlah zaman sekarang ini zaman teknologi yang luar biasa sehingga masyarakat bisa mengawal bersama-sama ini hukum ini. Seperti itu. Kalau terkait dengan kasus kopi sianida ini gimana? Nah, itu lebih menarik lagi ya? Lebih menarik lagi tuh. Ya, saya lihat, saya nggak terlalu ikutin beritanya seperti apa, tetapi ketika difilmkan kan, difilmkan itu, wah, kita melihat bahwa kalau ikutin film itu berarti Jessica ini nggak bersalah dong. Kan begitu. Nah, makanya itu yang saya bilang tadi, susah. Hakim ini memutuskan berdasarkan nuraninya. Dan kita sulit untuk membantah itu. Jadi ya, saya berharap dan berdoa agar hukum di Indonesia ini lebih maju lagi ke depan. Karena ya seringkali juga kadang nggak enak didengar di kuping kita ya, KUHP kasih uang habis perkara. Seringkali begitu. Nah, makanya tidak sedikit juga kita lihat sekarang belakangan ini
banyak hakim yang dijerat juga oleh OTT. KPK, OTT dan sebagainya. Ya, Ya. Tapi kalau kita melihat eh, kasus Mirna atau kopi sianida ini, hmm, artinya kan eh, lawyer atau advokat sudah berupaya sedemikian rupa untuk membuktikan bahwa kliennya nggak bersalah, tapi itu tidak diindahkan juga. ya, Bahkan ada beberapa bukti dan sebagainya itu tidak diindahkan juga. Yang dari dokter Jaya apa segala macam itu kan kesaksian betul. tidak diindahkan juga. Ya, Nah, menurut Bapak, apakah motif itu penting dalam hukum pidana? Kan Bapak concern juga ke pidana karena S2-nya kan pidana. betul. S1, S2-nya pidana. S2. Ya, saya kira ya memang motif itu penting. Karena tanpa motif nggak akan berjalan itu. Ya kan? Segala sesuatu harus didahului dengan motivasi. Jadi sangat penting itu motif di dalam hukum. Ya, Eh, terkait dengan kembali lagi ke kasus kopi sianida itu menarik Bapak karena eh, tanpa sekali lagi tanpa mengurangi rasa hormat kita terhadap putusan hakim karena ya, putusan hakim ini kan perkara sudah inkrah. Nah, betul. kalau seandainya kira-kira kalau ini terbuka kembali terus di ya ada PK di atas PK bukan juga nggak boleh kan. Ya, Pak Oto Hasibuan nanti akan ini PK itu kalau menurut Bapak biar masyarakat juga nggak bingung nih karena adik-adik pemirsa hukum ID ini itu adalah advokat muda dan juga para mahasiswa hukum. ya. Nah, kalau menurut Bapak supaya tidak ada ruang gamang di masyarakat itu harus apa sebenarnya yang dilakukan oleh eh, dalam hal ini penegak hukum? Nah, hakim harus dalam hal ini kembali lagi pada hakim sebetulnya. Hakim ini betul-betul dia harus melihat sisi-sisi. Jadi jangan hanya lihat dari satu sisi, Sudut pandang. satu sudut pandang atau satu sisi saja, tetapi harus lihat secara menyeluruh di dalam memutuskan suatu perkara. Sehingga dan itu harus sangat berhati-hati sekali karena ketika dia salah memutuskan perkara itu, wah itu fatal benar itu. Akan terjadi yang tadi dibilang gamang, akan terjadi simpang siur, masyarakat jadi bingung Dan tidak percaya terhadap hukum lagi. dan tidak percaya terhadap hukum. Ya, jadi saya berharap supaya kedepannya setiap hakim harus betul-betul jeli, harus peka ketika dia memutuskan suatu perkara dalam suatu betul-betul dia ya kalau bisa berdoa puasa sekalian kepada Tuhan supaya Tuhan kasih hikmat buat dia sehingga dia nggak salah memutuskan perkara itu. Ya, ya. Hmm, Pak, di Indonesia ini kan ada fenomena baru dan ya. itu Bapak juga tahu, semua kita semua tahu, no viral no justice. Nah, tadi saya sudah sebut beberapa kasus termasuk kopi sianida ini juga kan Ya, kalau tidak viral nggak mungkin terangkat kembali. betul. Menurut Bapak ini fenomena apa sih? Nah, sebetulnya ini suatu fenomena yang sangat keliru. Kalau kita sadar hukum, hukum itu mulai dari diri kita sendiri. Banyak orang mengatakan bahwa ya ketika kita kuliah diajarkan bahwa hukum itu mulai dari diri kita sendiri. Terkadang hukum itu dibuat, undang-undang itu dibuat, ada istilah undang-undang dibuat untuk dilanggar. Jadi biasanya ada yang kita dengar KUHP kasih uang habis perkara. Jadi ini bukan rahasia umum lagi. Terkadang orang pelaku narkoba ketika kalau wartawan tahu itu pasti perkara naik. Tapi kalau perkara begitu wartawan nggak tahu, itu
SP3 tuh. Hilang aja begitu. Dan ini sudah rahasia umum ya Pak? Udah rahasia umum, nggak ini lagi. Nah, mari kita sadar hukum lah. Nggak perlu pakai viral-viral baru. Kalau memang itu betul dia bersalah, ya hukum. Kalau enggak ya, jangan juga dibalikin juga. Kayak gitu. Tapi kalau menurut Bapak, no viral no justice ini kan harusnya putusan pengadilan itu berdiri tegak sendiri tanpa intervensi. Tapi terkadang kita lihat di Indonesia putusan pengadilan itu terpengaruh dengan publik. Ah, itu betul sekali. Makanya itu seringkali kita lihat bahwa begitu hakim juga sering lihat dari situ. Jadi itu yang tadi saya bilang. Coba hakim itu betul-betul dia berdoa. Dia minta kepada Tuhan supaya Tuhan kasih hikmat buat dia sehingga dia memutuskan yang benar. Bukan oleh tekanan publik, bukan oleh semacam ini kan sebetulnya ancaman. Jadi publik itu seringkali apalagi netizen itu dia sering hakim jangan sampai ya yang hakim siapa kan begitu. Dan nggak boleh juga diintervensi. Nggak boleh. Ya. Karena memang fenomena ini terjadi ya, bukan sementara terjadi, tetapi ini di Indonesia ya kita lihat ya seperti ini. Semua orang juga tahu ya seperti itu. Miris nggak sih Pak, Bapak sebagai penegak hukum kan Bapak salah satu penegak hukum juga, melihat kondisi kayak gini, miris nggak sih? Oh miris, sangat miris. Itu kita kadang-kadang sedih. Sebagai seorang advokat, saya lihat yang model seperti ini, saya sedih. Karena kenapa hakim harus diintervensi? Kalau seorang decision maker dalam suatu persidangan sudah tidak bisa dipercaya lagi, untuk apa ada hakim? Untuk apa? Nggak usah langsung diputuskan aja oleh polisi, dia bersalah, udah masuk penjara, nggak usah sidang-sidang lah. Kan gitu. Lebih hemat orang nggak capek-capek nggak ini ya, dia orang masuk di pengadilan itu orang cari keadilan ya kan, jadi bukan orang datang untuk mencari keadilan, bukan untuk mau datang terus ada intervensi dari masyarakat, apalagi itu kalau udah semakin banyak masa, banyak yang terjadi lah, kita lihatlah di Indonesia ini. Ketika intervensi massa yang begitu kuat, ya selalu kenapa hakim harus kalah dengan publik kan begitu. Ya. Bapak kan sekarang masih advokat kan? Ya. Belum meninggalkan jubah advokatnya, walaupun sampingan tuh pengusaha tambang ya. Ya. Sampingan loh pengusaha tambang itu, gitu kan? Yang advokat itu adalah officium nobile, profesi yang terhormat. Melihat kelakuan teman-teman Bapak yang suka berteriak-teriak di TV, ya kan? Berkelahi, terus di ruang publik, terus saling memaki dan sebagainya, itu kan nggak boleh di kode etik advokat. Betul, kan? Betul. Nah, Bapak sebagai sesama rekan advokat, apa yang fenomena ini Bapak tanggapinya kayak gimana sih kelakuan teman-teman Bapak? Sebetulnya sebagai seorang advokat saya malu. Ini profesi yang terhormat. Kenapa harus dikotori dengan hal-hal yang sifatnya yang harus diselesaikan secara profesional dengan sebagai seorang advokat, tetapi malah diribut gitu. Saya nggak tahu ini apakah mereka nyari panggung, pansos atau apa, saya nggak ngerti. Tapi kalau bilang terkenal, mereka ini udah terkenal gitu. Tapi saya sering kasih masukan lah ke teman-teman ini. Saya bilang jangan. Apalagi ya kita lihat bahwa sering advokatnya ribut-ribut. Kita harus profesional. Pada waktu, nah kita lihat, saya kasih contoh ya.
waktu Rasman Nasution dengan Bang Hotman Paris ribut, saya ketemu dengan Rasman, saya bilang, Dinda, kalau bisa jangan masuk ke yang sifatnya pribadi. Jangan masuk ke sifatnya pribadi. Kalian harus profesional. Objeknya apa? Objek di sini kan Richard Lee sebagai sebagai di mana Rasman keberatan. Ini kan kliennya Rasman mengatakan bahwa kliennya direbut oleh Bang Hotman. Nah, kalian fokus di situ. Jangan buat masyarakat bingung, jangan buat gaduh di ini, sehingga jangan bawa ke hal yang pribadi. Privasi orang. Ya, sampai ke punya istri 4, sampai punya jam tangan palsu, mobil palsu, baju palsu, itu nggak etis lah, itulah. Profesional aja, buktikan, kan pengadilan bisa membuktikan siapa yang salah, siapa yang benar, gitu. Nah, saya bilang ke Rasman, Dinda jangan sampai lari ke nyinggung yang pribadi, sifatnya pribadi. Nah, jadi kalau begini kan masyarakat jadi bingung sendiri, gitu. Ya. Bapak, saya mau pindah sedikit ke organisasi advokat. Ya. Biar bagaimanapun juga Bapak adalah advokat yang bernaung di salah satu organisasi advokat. Ya. Tapi karena organisasi advokat tidak solid, sekarang kan mungkin sudah 60 lebih organisasi advokat, profesi ini kerap dipandang sebelah mata oleh penegak hukum yang lainnya, hakim, polisi, dan jaksa. Dan kadang-kadang diseret-seret ke pusaran konflik. Apa pandangan Bapak terkait dengan hal itu? Saya sebagai seorang advokat, saya ingin supaya setiap organisasi kalau bisa kita bersatu, sehingga pandangan terhadap organisasi advokat ini nggak dianggap remeh, gitu, oleh instansi-instansi lain yang melihat sebagai sebelah mata. Karena ketidaksolidan, ketidaksehatian para organisasi-organisasi ini, kadang kan organisasi merasa lebih hebat dari organisasi yang lain. Padahal nggak seperti itu, nggak ada yang lebih hebat di dunia ini. Coba kita sebagai advokat, mari kita rendah hati, kita bersatu. Kalau kita bersatu, kita pasti kuat. Nah, ini yang menyebabkan sehingga ada merasa egoisme daripada setiap organisasi, sehingga membuat orang melihat advokat ini hanya dengan sebelah mata, gitu. Ya. Tapi kalau para organisasi atau advokat ini bersatu, kuat ya? Kuat sekali. Nah, untuk itu saya mau sedikit bergeser ke Undang-Undang Tipikor, pasal 21. Advokat sering yang undang-undang pasal ini sering dipakai untuk menjerat advokat yang menjalankan tugas dari kliennya. Itu kan ada batasan, Bapak. Kalau menurut Bapak, apa batasan bahwa advokat itu menjalankan profesinya? Dia sedang menjalankan profesinya dan kan melekat kan imunitas di ini. Mestinya hak imunitas advokat itu harus dijaga oleh semua pihak, bukan tiba-tiba dianggap sebagai menghalang-halangi jalannya persidangan atau ini pihak pemerintah, bahkan kepolisian ini justru terkadang ini kan dijerat. Nah, saya melihat ini ada tanda tanya besar di sini. Kenapa selalu ini terjadi? Advokat sedang menjalankan tugasnya kok dianggap menghalang-halangi, ya kan? Jadi ini sebetulnya terjadi ketika Setia Novanto itu, terus itu dibawa terus sampai sekarang ini. Ini masalah. Nah,
saya berharap supaya para penegak hukum juga harus melihat dari sisi lain dan menghormati profesi advokat ini. Jadi jangan selalu pasal 21 ini dipakai untuk ini, nanti para advokat yang mau membela dia jadi ragu-ragu, dia jadi Takut ya. ya, jadi hak imunitas itu untuk apa? Kan begitu. Ya. Dan begitu mudah penegak hukum menuding advokat melakukan obstruction of justice terkait dengan ini, dikaitkan dengan pasal 21 itu. Iya. Menghalang-halangi, terus kadang-kadang juga menyuruh kliennya kabur, ya kan? Nah itu kalau menurut Bapak apa yang menyebabkan hal ini? Ya akhirnya saya jadi sedikit bertanya gitu. Ini apakah ada pesan sponsor atau ya kan curiganya ke sana jadinya kan? Ada yang kalau bisa ya tolong ya para tiap penegak hukum ini kita saling menghormati, saling menghargai karena status kita ini sama soalnya. Advokat, polisi, jaksa, hakim itu rekan, partner kerja. Pilar, Iya. 4 pilar penegakan hukum. Betul. Jadi tolonglah dihargai ya. Bapak kan berencana membaktikan diri Ya, untuk maju ke legislatif. ya. Apa yang akan Bapak bawa untuk mengakomodir kepentingan rakyat? Saya khususnya di Jakarta Utara, saya ingin jadikan Jakarta Utara yang soft, Jakarta Utara yang humanis, Jakarta Utara yang penuh dengan keramah tamahan. Selama ini Jakarta Utara dianggap sebagai daerah yang danger. Texasnya Indonesia. Nah, saya ingin supaya merubah mindsetnya orang. Kenapa sampai Jakarta Utara ini dianggap danger, Texas? Karena tingkat pengangguran yang tinggi, terus maka itu terjadilah tingkat kriminalitas yang tinggi di Jakarta Utara. Padahal banyak perusahaan di Jakarta Utara ini yang harusnya membuka lapangan kerja untuk penduduk yang ada di Jakarta Utara. Ini yang masuk orang luar semua. Nah, makanya ini saya mau supaya ya saya nggak mungkin buka di sini, saya punya ini ya visi misi di sini. Tapi secara garis besarnya saya akan membawa ini, merubah ini Jakarta Utara ini menjadi Jakarta Utara yang humanis, Jakarta Utara yang ramah. Tapi kalau mau dibuka di sini nggak apa-apa, Pak. Kan udah boleh kampanye. Hah? Udah boleh kampanye kan? Belum ditetapkan soalnya. Ya dalam bulan Oktober ini, tapi nanti baru. Gak apa-apa lah, kita curi start dulu. Tapi itu positif Bapak, karena angka kriminalitas yang tinggi. Betul. Dan itu artinya masyarakat di Jakarta Utara kurang awam terhadap hukum. Ya. Itu apa yang akan Bapak lakukan nanti ketika Bapak menjadi wakil mereka? Ya, itu dia. Makanya saya bilang bahwa di dalam beberapa pertemuan saya sering katakan bahwa kalian harus punya legalitas. Misalnya izin sekuritas, izin security, punya KTP, punya izin security, perusahaan security, perusahaan parkir. Nah, ketika nanti Tuhan izinkan saya duduk di DPR nanti, saya akan perjuangkan hak-hak mereka. Ya, saya akan panggil, yang kan banyak perusahaan, banyak, tolonglah, ini diperhatikan ini. Putra daerah asli Jakarta Utara ini, jangan lagi orang luar. Tim teknis bolehlah dari luar, tetapi ya yang misalnya yang sifatnya bukan teknis, yang bisa dikerjakan oleh penduduk di Jakarta Utara ini, ya biar kasih kesempatan buat putra daerah untuk bisa bekerja. Nah, satu lagi, saya akan tingkatkan koperasi. Nah, saya melihat bahwa dengan adanya koperasi, income pendapatan daripada masyarakat di Jakarta Utara ini akan semakin baik. Makanya itu saya akan kencangkan koperasi ini. Nah, saya nggak bisa buka lebih banyak, tetapi inilah gambaran-gambaran ya seperti itulah.
Kalau koperasi ini betul-betul kita serius jalanin, itu satu kepala keluarga di Jakarta Utara itu bisa minimal 5 juta sampai 10 juta sebulan. Asalkan kita serius mau jalankan itu. Dan berikutnya ada lagi, khususnya di Tanah Merah. Itu mereka sedang berusaha untuk mendapatkan hak mereka. Hak sebagai warga negara. Dia berhak, sudah puluhan tahun dia tinggal di Tanah Merah tapi nggak punya sertifikat. Nah itu, jangankan sertifikat Bang, kartu tanda penduduk. Oh Itu sudah, juga. Oh sudah. sudah. Dengan ada waktu Pak Jokowi jadi presiden itu langsung. Dan itu luar biasa. Ya kalau sudah diakui sebagai penduduk, punya KTP, punya KK, semuanya di situ kan, ya sertifikatnya. Nah ini yang saya akan perjuangkan nanti. Tanah Merah masuk ke Jakarta Utara. Jakarta Utara, betul. Dan di situ juga banyak kaum marginal juga itu. Betul sekali. Itu Bapak Betul. melihat beban berat juga tuh Bapak untuk bisa mengembalikan semua menjadi, sedikitnya mereka juga punya kehidupan yang normal gitu Bapak ya. Maksudnya Betul. pekerjaan yang layak, kehidupan yang layak, dan air yang layak. Karena saya pernah antar bantuan sosial untuk anak bayi di sana, air susah Bapak di sana. Iya, betul. Itu yang akan jadi beban saya. Saya terbeban untuk nanti memperjuangkan hak-hak mereka lah. Sebagai warga negara, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 ya, setiap warga negara berhak mendapatkan kehidupan yang layak, ya, baik spiritual, material, jasmani maupun rohani. Dan sedikit banyaknya Bapak sudah lakukan, sudah main juga ke sana ya? Ya, sudah. Ya, saya kan besarnya di utara, di Priok, jadi saya tahu lah kondisi utara ini seperti apa. Ya. Bapak, terkait dengan stigma yang melekat di masyarakat, bahwa hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah. Ya. Bagaimana Bapak memandang hal ini, dan Bapak akan membawa hal ini untuk diperjuangkan di DPR itu nanti bagaimana? Ya, saya berharap supaya yang dibilang bahwa hukum adalah panglima itu tidak hanya sebatas slogan, tetapi ini betul-betul memang sulit ya, karena ya ini kan bukan rahasia umum, makanya ditanya nih sekarang ini kan, ya bukan rahasia umum lagi sebetulnya. Itu kembalilah kesadaran kepada kita pribadi manusia. Saya berharap bahwa betul-betul kita terapkan hukum seperti di Amerika. Saya selalu bilang, kita di Indonesia ini sulit sekali untuk idealis. Ada yang bilang kalau mau idealis hidup di Amerika sana. Nah, kita mau idealis, nanti nggak dipakai klien kita. Nggak laku kita di Indonesia ini. Kan gitu. Jadi saya berharap bahwa istilah-istilah yang model begini, saya akan perjuangkan ini. Saya akan perjuangkan ini betul-betul, bahwa sehingga yang dikatakan bahwa hukum adalah panglima, itu betul-betul terjadi. Seringkali hukum ini dikalahkan oleh politik. Seperti itu. Jadi, karena politik dibentuk, politik ini ada untuk membentuk undang-undang, untuk membentuk hukum itu. Jadi, karena terlalu banyak pesan sponsor di dalam menjalankan hukum ini, kalau jadi sesuai dengan pesanan, saya kira kalau ini tidak terjadi, semuanya akan berjalan normal dan hukum itu bisa ditegakkan dengan benar. Nah, khusus untuk masyarakat Jakarta Utara nih Bapak, itu kan kalau DKI Jakarta itu kan campur aduk ya, ada yang dari Sumatera, dari heterogen lah ya. Nah, kalau untuk Jakarta Utara kan kebanyakan penduduk asli Jakarta, dalam hal ini kita sebut suku Betawi lah. Nah itu Bapak susah nggak komunikasi dengan mereka untuk ini loh hukumnya begini, penyuluhan, kasih mereka penyuluhan hukum? Sebetulnya enggak ya. Ketika kita berikan edukasi kepada masyarakat itu, begitu mereka mengerti, memahami, 80% mereka bisa dengar, mereka bisa jalankan dengan baik gitu. Nah, makanya sekarang seperti contoh
sering terjadi tawuran antar Kampung. kampung, antar ya, kamu lakukan ini, kamu bakal dipidana. Yang melukai seseorang pasti dipenjara. Ya, ancamannya sekian tahun. Ya, kita sambil penyuluhan hukum pada mereka, berikan edukasi ke mereka. Dan ya sekarang kita lihat bahwa ya di tempat-tempat tertentu yang kita sampaikan sangat berkurang sekali tingkat kriminalitas di situ. Nah, jadi memang ini memang gak gampang. Tetapi saya percaya kalau kita mau sungguh-sungguh lakukan dengan hati, pasti bisa. Kalau daerah yang Tanjung Priok ke sana lagi itu masuk ke Jakarta Utara kan Bapak? Jakarta Utara. Belum Pulau Seribu ya? Pulau Seribu juga, ya. Ya, nah itu angka kriminalitas lumayan tinggi juga di situ. Iya. Daerah Texas juga itu. Iya. Nah, Bapak main sampai sana? Main sampai sana. Ya, itulah yang nanti saya ingin supaya nanti hilang dari mindsetnya masyarakat DKI bahwa Jakarta ini daerah Texas, daerah danger. Itu kita jadikan Jakarta Utara yang humanis. Kok contoh konkret Pak untuk humanis yang Bapak bilang itu untuk Jakarta Utara itu seperti apa? Ya, contoh konkretnya misalnya ini semuanya kan masalah perut. Kalau sudah kenyang, kebutuhan mereka sudah terpenuhi, pasti orang nggak melakukan kejahatan. Ya. Nah, itu yang tadi saya bilang, melalui lapangan pekerjaan, kita buka lapangan pekerjaan, kasih kesempatan untuk mereka bekerja, dan kemudian kita fokus ke kooperasi. Saya percaya bahwa tidak akan ada lagi kriminalitas di Jakarta Utara ini. Orang datang lihat Jakarta Utara ini aman, orang tidak akan nyuri-nyuri bensin di mobil-mobil Pertamina itu kan kita lihat bahwa apa istilahnya itu saya lupa apa. Jaringan. Iya, pakai plastik segala macam itu kan. Nah, kalau semuanya itu kan karena perut semua. Dan saya banyak kenal itu anak-anak itu. Dan mereka juga takut sama Bapak kan. Bapak lipat mereka gitu ya. Kalau macam-macam gitu ya. Pak, berarti saya mau nyinggung sedikit masalah kisahnya Bapak ini kan berkatnya Tuhan. Jadi Bapak ada di posisi sekarang itu juga karena Tuhan punya campur tangan kan. Betul. Yang luar biasa sama Bapak. Nah Bapak mungkin bagi sedikit tips ke adik-adik Bapak, junior-junior Bapak yang mereka tuh lagi mencari sosok role model advokat yang ini advokat yang mereka akan ambil ilmunya untuk ini. Di samping Bapak humble, ya kan, terus Bapak juga pinter bergaul dan juga enak diajak ngobrol. Kalau Pak Hartono itu bilang itu bro aku katanya gitu. Itu apa yang Bapak mau bagi untuk adik-adik Bapak yang baru lulus jadi advokat? Gini, kita ini makhluk sosial, saling membutuhkan satu dengan yang lain. Intinya ego kita itu jangan kita ego. Satu aja kunci, penuh kasih. Kalau kita penuh kasih, kita merasa bahwa kita maksud sosial, saling membutuhkan. Kita terlahir sebagai maksud sosial dan kita terlahir ini punya tujuan hidup. Endingnya kita tidak hanya mau berinvestasi di bumi ini, tapi kita mau berinvestasi di surga juga. Jadi ya marilah kita saling mengasihi. Jalankan hukum itu betul-betul dengan kasih. Maka saya percaya bahwa Tuhan akan bukakan tingkap-tingkap langit untuk memberkati hidup kita. Berarti para advokat muda juga jangan kacamata kuda hukum aja gitu ya Pak? Betul. Ya? Jadi harus melihat dari hatinya. Dari hati, betul. Tapi sebentar lagi Bapak mau melepaskan jubah itu kalau menang. Ya mau nggak mau. Ini soal pilihan kan. Jadi tapi sebenarnya Bapak mau terjun ke politik. Walaupun
biar bagaimanapun tetap sebagai praktisi hukum itu sudah melekat di dalam diri saya. Jadi kalaupun nanti saya, Tuhan izinkan saya terpilih nanti, tetap saya jalankan hukum ini. Dan saya akan menerapkan ini di DPR nanti. Tapi bisnis sampingan tetap jalan lah ya. Iya, itu dari Pengusaha dulu. itu. Oh, itu Dari dulu sudah jalan sebelum Jadi aneh ya teman-teman, kadang-kadang pengusaha sampingannya jadi advokat. Kalau sekarang terbalik, advokat sampingannya jadi pengusaha tambang. Jadi itu inspirasi untuk teman-teman bahwa pinter-pinterlah bergaul, pinter-pinterlah untuk membuka diri ya Pak ya. Betul. Betul. Mungkin ada yang Bapak mau sampaikan untuk para advokat muda di luar sana yang sedang mencari jati diri? Bagi advokat muda yang sedang mencari jati diri, ya, saya mau ajak rekan-rekan semua, rekan-rekan advokat ini, marilah kita bersama-sama menjalankan fungsi advokat itu, karena itu adalah tugas yang mulia. Jangan pernah melihat satu perkara oleh karena uang saja, tetapi kita membela orang itu kalau itu orang betul-betul perlu dibela. Dia mau orang miskin, dia mau orang kaya, siapapun wajib kita bela dengan sukacita. Nikmati pekerjaan sebagai advokat, karena itu adalah pekerjaan yang sangat mulia. Berarti Pak Johan ini 10 pro bono, 1 yang kasus berdaging ya? Untuk membiayai 10 pro bono gitu. Oh, itu betul. jadi pro bono selalu dilakukan. Ya, kan? betul. Tapi beliau menyiapkan 1 kasus yang dagingnya banyak itu untuk membiayai pro bono. Ya, sering itu. Sering. Sering. Tapi kebanyakan apa Pak yang ditangani? Berantem. Semua ada perkara kalau pidana. Berantem Bapak suka gemes nggak sih? Tampar juga nih gitu atau gue sentil juga nih. Oh, itu masa lalu. Masa lalu ya. Sekarang kita tebus masa lalu itu dengan sekarang ini lah, kita berbuat kebaikan bagi sesama. Itu tadi saya bilang kan, saya tidak hanya mau berinvestasi di bumi tapi di surga juga. Dan Pak Johan ini dulu punya Sasana Tinju ya? Betul. Satu hobi sama Pak Hartono Tanuwijaya, bronya. Iya. Jadi katanya brothernya sama-sama hobi tinju. Betul. Dan nanti mungkin akan dilibatkan untuk tinju advokat. Benar itu. Iya. Tapi bukan Bapak yang tinju kan? Bukan. Kita kan promotornya. Oh, promotor. Okay. Baik, ada yang mau Bapak sampaikan untuk Hukum ID? Hukum ID, terima kasih sudah mengutik-ngutik saya. Doa saya agar Hukum ID ini akan semakin besar, semakin menjadi berkat bagi bangsa dan negara Indonesia. Amin. Terima kasih. Tuhan berkati. Terima kasih.